Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan makalah yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Atribut Kualitas Perangkat Lunak Berdasarkan Standar ISO IEC 25010. Untuk memulainya ini dilatar belakangi di era digital saat ini, perangkat lunak telah menjadi bagian penting dari hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari layanan perbankan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Namun kita juga sering mendengar berbagai kasus kegagalan sistem seperti data bocor, sistem crash, hingga kesalahan transaksi. Semua itu menunjukkan pentingnya kualitas perangkat lunak. Kualitas software bukan hanya soal tampilan yang menarik, tetapi juga tentang keandalan, keamanan, efisiensi, dan kemudahan penggunanya. Karena itu, diperlukan standar internasional yang bisa menjadi acuan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas software secara objektif. Dan disinilah ISO IEC 25010 berperan. Yang pertama, apa sih ISO IEC 25010 itu? ISO IEC 25010 adalah standar internasional yang menjadi bagian dari Square atau yang biasa disebut System and Software Quality Requirement and Evaluation. Untuk ISO IEC sendiri merupakan standar internasional yang terstruktur dengan kerangka kerja yang sistematis. Untuk mendefinisikan, mengukur, dan mengevaluasi kualitas produk. Perangkat lunak. Jadi dengan adanya standar ini, semua pihak mulai dari pengembang, penguji, manajer proyek, hingga pengguna memiliki bahasa yang sama untuk menilai kualitas software. Untuk selanjutnya yaitu model kualitas produk atau produk quality model. Model kualitas produk adalah komponen inti dari ISO IEC 25010 yang berfokus pada kualitas intrinsik software. Yaitu hal-hal yang melekat pada produk itu sendiri. Terdapat dua jenis
model kualitas produk, yaitu satu, properti statis. Apa properti statis itu? Properti statis adalah yang bisa dievaluasi tanpa menjalankan software, seperti struktur kode dan modularitas. Yang kedua yaitu properti dinamis, yang bisa dievaluasi saat software dijalankan, seperti waktu respon atau biasa dikenal respon time, dan performa sistem. Selanjutnya dari model ISO IEC, dari model ISO sendiri, dari model ISO IEC 25010 memiliki delapan atribut kualitas atribut yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, 8 karakteristik tersebut karakteristik kualitas produk tersebut adalah satu, kesesuaian fungsional. Yang kedua ada efisiensi kerja. Yang ketiga ada kegunaan. Yang keempat ada keandalan. Yang kelima ada keamanan. Yang keenam keterpeliharaan. Yang keenam itu keamanan. Nomor 6 itu keamanan. Nomor 6 itu nomor 6 keterpeliharaan. Nomor 7 ada terlewat setelah efisiensi kerja, yaitu ada kompabilitas. Ini 4, selanjutnya ini yang kelima, ini yang keenam, yang ketujuh, dan terakhir yang kedelapan yaitu probabilitas. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu kesesuaian fungsional? Kesesuaian fungsional adalah karakteristik pertama yang memastikan apakah software
lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya terdapat 3 subkarakteristik. Yang pertama ada kelengkapan fungsional. Kelengkapan fungsional yaitu seberapa lengkap fungsi software memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua ada ketepatan fungsional, yaitu memastikan hasil yang diberikan sistem akurat. Yang ketiga ada kesesuaian fungsional, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tersebut membantu pengguna mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, efisiensi kerja. Apa itu efisiensi kerja? Efisiensi kerja adalah karakteristik yang menilai seberapa cepat dan efisien software menggunakan sumber daya seperti CPU dan juga memori atau bandwidth. Kemudian terdapat beberapa subkarakteristik. Yaitu yang pertama ada perilaku waktu, seperti waktu response time. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya, yaitu penggunaan memori atau daya yang efisien. Selanjutnya yang ketiga ada kapasitas, yaitu kemampuan sistem menangani beban besar tanpa penurunan kinerja.
dengan contoh situs belanja harus tetap cepat diakses meski pengguna tajam saat promosi. Selanjutnya yaitu ada kompabilitas. Apa itu kompabilitas? Kompabilitas yaitu software harus bisa bekerja dengan sistem lain tanpa konflik. Terdapat beberapa subkarakteristiknya. Yang pertama ada koeksistensi. Koeksistensi yaitu software bisa berjalan berdampingan dengan aplikasi lain tanpa masalah. Yang kedua ada interoperabilitas. Interoperabilitas yaitu kemampuan software bertukar data dengan sistem lain. Contoh aplikasi ARD yang terhubung dengan sistem Vero dari vendor yang berbeda. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kegunaan. Apa itu kegunaan? Kegunaan atau biasa sering kita sebut usability ini mengukur seberapa jauh mana software mudah dipelajari, digunakan, dan menyenangkan bagi pengguna. Terdapat 5 subkarakteristiknya. Karakteristik yang pertama ada keterpelajaran. Yang kedua ada keteroperasian. Yang ketiga ada perlindungan dari kesalahan pengguna. Yang keempat ada estetika antarmuka. Yang kelima ada aksesibilitas. Contohnya dengan contohnya aplikasi dengan tampilan sederhana, dan navigasi jelas membuat pengguna baru bisa langsung menggunakannya. Selanjutnya yaitu kita bahas keandalan. Apa sih itu keandalan? Keandalan adalah software
yang andal, tidak mudah crash, dan dapat bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 4 subkarakteristiknya. Yang pertama ada kematangan, yang kedua ada ketersediaan, yang ketiga ada toleransi kesalahan, yang keempat ada keterpulihan. Selanjutnya kita akan membahas yang keamanan. Keamanan merupakan aspek penting. Keamanan aspek sangat penting di era digital saat ini. Yaitu terdapat 5 subkarakteristik. Yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu menjaga agar data kita tentunya agar data kita hanya diakses oleh pihak berwenang. Yang kedua ada integritas. Integritas itu mencegah perubahan data tanpa izin. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu melacak siapa yang melakukan apa, melacak siapa yang melakukan apa. Yang keempat ada repudiasi, yaitu memastikan tindakan bisa dibuktikan telah dilakukan. Yang selanjutnya yang kelima itu ada keaslian, itu memastikan identitas pengguna valid. Selanjutnya kita akan bahas yang subkarakteristik yang ketujuh, yaitu keterpeliharaan. Keterpeliharaan adalah software yang baik, harus mudah diperbaiki, ditingkatkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan baru. Terdapat 5 subkarakteristiknya. Yang pertama ada modularitas. Yang kedua ada ketergunaan kembali. Yang ketiga ada keteranalisisan.
Decision. Yang keempat ada kemampuan modifikasi. Yang kelima ada keterujian. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas ini mengukur seberapa mudah software dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Terdapat 3 subkarakteristiknya. Yang pertama ada kemampuan beradaptasi. Yang kedua ada kemampuan instalasi. Ketiga ada kemampuan penggantian. Selanjutnya untuk kesimpulan. Kesimpulan sendiri dari yang kita ambil dari ISO IEC 25010 ini, kita memberikan 3 kesimpulan. Yang pertama, kita ISO IEC ini 5010 memberikan kerangka kerja struktur untuk mengukur kualitas software secara objektif. Yang kedua ada 8 karakteristik atau quality atribut tersebut membantu kita memahami dimensi penting dari kualitas perangkat lunak. Yang ketiga yaitu subkarakteristik menjadikan setiap aspek dapat diukur dan diuji secara konkret. Nah, dengan standar ini kualitas software tidak lagi bersifat subjektif, tetapi bisa dinilai dengan angka dan parameter yang jelas. Selanjutnya mungkin demikian presentasi yang saya presentasikan tentang makar yang saya buat. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman kita tentang bagaimana kualitas software dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.